Di video kali ini gue ingin mereview anime berjudul Isekai de Chitsuki wo Te ni Shita Ore wa Genjitsu Sekai wo mo Musousuru Level up ni Jinsei wa Kaeta atau I got a cheat skill in another world and become a rival in the real world. Panjang amat judulnya. Ya, gue akan sebut Isekai de Cheat aja lah, biar gampang. Ini adalah sebuah anime isekai yang cukup unik, yang menampilkan dua latar dan dua masalah sekaligus. Check this out. Bercerita tentang Tenjo Yuya, seorang remaja yang jelek dan selalu dibully, bahkan dibenci keluarganya sendiri. Suatu saat dia menemukan sebuah ruangan rahasia dari kakeknya, dan sebuah pintu yang menghubungkan dunianya dengan dunia fantasi. Dia mendapatkan sebuah rumah yang berisi dengan banyak perlengkapan yang sangat kuat, yang dapat membunuh monster dengan mudah. Dia kemudian menjadi kuat setelah membunuh monster, dan tubuhnya mulai berubah. Yang awalnya gendut dan jelek menjadi maco dan ganteng. Dia kemudian diajak untuk sekolah di sebuah sekolah yang elit oleh seorang cewek kaya yang dia selamatkan sebelumnya. Cewek itu ternyata adalah anak dari pemilik sekolah tersebut. Dia kemudian menjalankan dua kehidupan yang berbeda di dalam dua dunia yang berbeda, yaitu sebagai siswa SMA yang serba bisa di dunia nyata dan seorang kesatria yang sangat kuat di dunia fantasi. Ini adalah cerita self-insert yang memberikan fanservice kepada penontonnya yang mengalami nasib yang kurang lebih sama dengan MC-nya. Ceritanya cukup unik, di mana si MC memiliki dua kehidupan yang berbeda dan memiliki dinamika yang unik yang tidak dimiliki oleh banyak anime. Ini mungkin mirip dengan Isekai Koin, yang MC-nya juga bisa hidup di dunia fantasi dan juga dunia nyata. Namun di Isekai Koin, si MC lebih fokus ke kehidupan isekainya, dan kehidupan di dunia nyatanya sedikit diabaikan. Cerita di anime ini sangat luas, dan masih banyak sekali potensi untuk terus digali, yang ditambah dengan world building yang bagus dan menarik, yang membuat cerita ini menarik untuk diikuti. Masih banyak misteri yang ditis di dalam dunianya, terutama di dunia fantasi. Berbeda dengan cerita isekai lainnya, yang semua teori-teorinya langsung di-spam ke penonton. Anime ini justru tidak terburu-buru, yang bikin penontonnya nggak terlalu pusing dengan konflik dan segala macam di dunianya. Cerita di dunia nyata tentang masalah hubungannya dengan orang lain dan ketakutannya akan kekuatannya yang bisa membuat dia dibenci atau ditakuti orang lain. Masalah hubungannya dengan karakter lain dibuat wholesome, di mana si MC yang polos banget dan teman-temannya yang support-support aja. Namun di sini, menurut gua, di bagian dunia nyatanya kekurangan development karena ceritanya yang fokus ke dalam dua dunia. Jadi, potensi maksimal dari setiap dunia tidak digali lebih dalam. Ini kalau mau difokuskan ke bagian school dan romance akan mantap sih. Tapi ya, kayaknya nggak akan terlalu difokuskan ke sana deh. Untuk masalah dia ditakuti karena terlalu kuat, menurut gua eksekusinya kurang. Dimana orang-orang di sekitarnya cuma kaget aja, dan nggak ada yang takut sama sekali. Lu bayangin deh, tuh orang bisa pukul bola voli, terus lapangannya hancur kayak gitu. Lu seriusan nggak takut tuh? Untuk cerita di dunia fantasi lebih fokus untuk menyelamatkan dunianya. Yuya di sini berlatih terus-menerus untuk menjadi semakin kuat untuk melindungi dunia fantasi. Premis yang umum sih, namun world building-nya yang membuat menarik, di mana ada beberapa orang yang kuat di dunia itu yang belum diekspos, yang masih menjadi misteri. Apalagi sistem kerja di dunia itu yang berasa masih banyak yang belum diketahui. Selain itu, misteri tentang kakeknya Yuya dan Sage masih menjadi pertanyaan besar. Ya, walaupun itu bisa dianggap sebagai plot armor atau kebetulan aja atau bridging untuk Yuya bisa kayak gini. Dan mungkin gak akan terlalu disinggung. Si Sage sih udah mati, tapi si kakek ini gimana? Dia pernah pergi ke dunia isekai. Jadi asumsi gua, dia pernah membuat kontak langsung dengan orang di dunia itu. Dan gue menantikan misteri kalau saja ada season 2-nya. Untuk karakternya menurut gue banyak yang standar-standar aja dan gak terlalu spesial. Khususnya karakter di dunia nyata. Teman sekolahnya Yuya semuanya gak terlalu unik gimana gitu. Yang menurut gue ini menjadi sebuah kekurangan karena fokus ceritanya lagi-lagi dibagi menjadi dua. Jadinya gak terlalu banyak untuk menceritakan karakter-karakter sampingan yang banyak banget. Untuk di dunia fantasi sih juga mirip-mirip kayak dunia nyata.
Namun, karena karakternya sedikit, jadinya nggak terlalu gimana gitu, dan masih agak mendingan. Gua merasa bahwa karakter Luna di sini adalah karakter terbaik, karena karakter developmentnya yang paling bagus di antara lainnya. Yang kita bahkan sampai diceritakan masa lalunya. Yang tidak ada karakter yang diceritakan masa lalunya selain Luna. Gua sangat terganggu dengan si Lexia di episode 12 yang annoying banget, dan udah kebelet pengen nikah sama Yuya. Dan bahkan karakter ini paling nggak logis. Bisa-bisanya jadiin pembunuh bodyguard dia. Ini mah goblok sih ini. Untuk animasinya, anime ini, gue harus akui, walaupun fighting scene-nya menggunakan 3D semua, tapi nggak terlalu jelek seperti anime Isekai Kizoku. Gue merasa seperti nonton cutscene game lah. Pergerakannya sih nggak jelek-jelek amat, dan gue nggak bilang bisa dinikmati sih, tapi ya gimana ya. Walaupun ada scene yang mirip dengan XR yang menunjukkan karakter 3D dan 2D di dalam satu frame. Gimana ya? Gua masih merasa anime ini lebih baik sedikit daripada XR, tapi enggak. Ya, mungkin yang membuat anime ini sedikit lebih baik dari XR karena anime ini tidak full 3D yang gimana jelasinnya ya. Kalau si XR kan full 3D, terus ya jelek aja gitu. Ini mereka menggunakan 3D di saat actionnya aja, dan actionnya terasa seperti cutscene game. Jadi, gue merasa sedikit lebih baik daripada XR. Kalau kalian gimana lah? Gue agak bingung nih. Studio yang membuatnya adalah Milipense. Ya ini gimana bacanya nih? Studio yang membuat anime Berserk dan Kumo Desuga. Pantas saja anime ini banyak 3D-nya, walaupun gua rasa 3D-nya nggak terlalu jelek dan nggak full kayak Berserk juga. Gua rasa ini lebih bagus dari Kurono Shoukanshi. Ya, inilah Black Summoner yang juga menggunakan 3D untuk fighting scene-nya. Opening song berjudul Gyakuten Geki by Tsukuyomi dan ending song berjudul Hachimitsu by Shikao Suga. Lagunya sih biasa aja, tapi untuk BGM-nya menurut gue cukup bagus. Untuk skor akhir gue akan kasih 6,5/10. Ceritanya fokus ke dua dunia, jadinya ceritanya nggak terlalu bisa progres lebih jauh di kedua dunianya. Namun ini sebuah konsep yang unik. Berikutnya untuk soal self-insert. Ya gue paham lah kenapa banyak banget anime self-insert. Karena memang di Jepang banyak sekali orang depresi. Jadinya anime self-insert seperti ini banyak dibuat untuk memuaskan orang-orang yang depresi. Yang dimana anime dengan self-insert bisa menjadi pelarian mereka dalam kehidupan nyatanya yang sangat menyakitkan. Dan menurut gue pribadi, ini nggak terlalu cocok dengan gue. Yang kayaknya gue nggak depresi-depresi amat gitu. Tapi ya mungkin bagi kalian yang memiliki masa-masa kelam atau memiliki pengalaman hidup yang lagi di fase-fase yang menyakitkan, mungkin anime ini akan menghibur untuk kalian, terlepas dari animasinya yang busuk. Kayak nonton cutscene game sih untuk bagian actionnya. Ya kalau menurut kalian gimana lah. So that's all for today. Hope you like it and see you next time.